Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Taufan, mahasiswa S2 di Universitas Teknologi Digital Indonesia dengan nomor mahasiswa 247110011. Di sini saya akan menyampaikan tugas review paper mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak dan Data Berbasis Cloud (MTI), yang mana merupakan tugas dari ujian tengah semester di Universitas Teknologi Digital Indonesia dengan dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Yagus Cahyadi, STM English PhD. Adapun di sini judul paper yang akan saya review yaitu Cloud Computing Technology in Supporting the Implementation of One Data Indonesia. Latar belakang masalah dari paper yang akan saya review ini yaitu bahwasanya di era digital saat ini kemudahan akses internet telah mengubah cara manusia dalam memperoleh data dan informasi, yang menyebabkan lonjakan besar volume data atau disebut data flood. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi berbagai instansi pemerintah dalam mengelola data yang semakin besar, semakin kompleks, dan beragam sumbernya. Data yang tersebar secara tidak terintegrasi menimbulkan masalah seperti redundansi, inkonsistensi, dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat dan secara akurat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program Satu Data Indonesia atau disingkat SDI, yang mana bertujuan untuk membangun sistem data nasional yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Namun, implementasi SDI ini menghadapi sejumlah tantangan seperti kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, pengamanan data yang ketat, serta koordinasi antar lembaga pemerintah yang baik. Nah, tujuan dari analisa atau review paper ini adalah menganalisis peran teknologi cloud computing dalam mendukung implementasi program SDI, Satu Data Indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur untuk mengevaluasi bagaimana model layanan cloud seperti IaaS, PaaS, dan SaaS dapat menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan aman untuk integrasi data antar instansi pemerintah. Adapun rumusan masalah dari review paper ini, yang pertama adalah bagaimana cloud computing dapat membantu pengelolaan dan integrasi data dalam program Satu Data Indonesia. Apa saja tantangan dan peluangan penggunaan cloud computing dalam konteks transformasi digital pemerintah? Dan yang terakhir, bagaimana arsitektur cloud yang tepat dapat diterapkan dalam mendukung kebutuhan SDI itu sendiri. Metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang membahas teori, konsep, dan implementasi teknologi cloud dalam konteks pengelolaan data pemerintahan, khususnya SDI atau Satu Data Indonesia. Nah, dalam metode penelitian ini, ada pun langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu sudah terbagi di dalam flowchart yang ada. Yang pertama, kita harus menganalisis komputasi atau cloud computing untuk Satu Data Indonesia. Yang kedua, studi literatur. Dan yang ketiga, diskusi Satu Data Indonesia. Kemudian selanjutnya, diskusi cloud computing teknologi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hasil analisa peran cloud computing untuk SDI. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kajian prinsip SDI atau Satu Data Indonesia dan tantangan integrasi data pemerintah itu sendiri. Kemudian analisis fitur-fitur dan model layanan cloud computing ya yang disediakan oleh layanan cloud seperti IaaS, PaaS, dan SaaS. Kemudian evaluasi aspek arsitektur dan pengaruh cloud computing terhadap pengelolaan data SDI. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita harus memahami arsitektur cloud dan manfaatnya. Cloud sendiri ya merupakan atau cloud computing sendiri itu menyediakan kapasitas penyimpanan yang sangat fleksibel ya, akses lintas wilayah,
dan layanan berbasis web yang memfasilitasi kerja kolaboratif lintas instansi. Nah, adapun 3 layanan cloud yang digunakan untuk mewujudkan satu data Indonesia ini, ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada IaaS, yaitu menyediakan server virtual. Kemudian yang kedua ESAAS atau SEES, menyajikan aplikasi siap pakai. Dan yang ketiga PEES, yaitu untuk memudahkan pengembangan sistem terpadu atau merupakan platform lengkap untuk pengembangan dan deployment aplikasi tanpa perlu memikirkan server ataupun operating system. Nah, di dalam diagram yang ada bahwasanya IaaS ini atau infrastruktur as a service ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah application, kemudian data, runtime, middleware, dan operating system itu sendiri. Kemudian untuk PaaS, platform as a service, itu ada aplikasi dan data, ya. Dan yang terakhir ini ada SaaS, yaitu aplikasi, data, runtime, middleware, operating system, virtualization, server, storage, dan networking. Nah, selanjutnya untuk mengintegrasikan data SDI ke dalam layanan cloud tadi, ya, yang mana kita harus memahami terlebih dahulu peraturan-peraturan dari pemerintah yang ada khususnya di pemerintah Indonesia ini. Nah, untuk memahami peraturan itu sendiri telah dibuat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yaitu tentang prinsip dan tata kelola SDI, yang mana untuk mendorong sharing, ya, berbagi pakai data dan interoperability sistem dan quality data. Yang mana di sini ada 2 bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu sumber data dan prinsip satu data itu sendiri. Nah, untuk sumber data itu tersendiri, ya, di sini terbagi ada 3 bagian. Yang pertama, sumber data itu bisa berasal dari pemerintah pusat, ya, yang mana di sini tertulis ada 87 kementerian atau lembaga, ya, yang mana 34 kementerian, sisanya itu lembaga, dan di bawah lembaga itu ada lebih dari 100 BUMN. Kemudian juga ada sumber data dari pemerintah data, ya, provinsi, kabupaten maupun kota, dan data-data umum lainnya, ya. Nah, prinsip satu data ini, ya, itu ada satu standar data, kemudian satu metadata, dan yang ketiga ada interoperability, ya, dan yang terakhir pengelolaan data itu sendiri. Nah, integrasi data SDI ini dengan mempertahankan integritas, ya, maka ditemukan ada 6 tahap untuk mengintegrasi data SDI ke sistem cloud computing itu sendiri, ya. Yang pertama, pusat data terpadu, ya. Mengintegrasi dengan cloud computing itu memungkinkan menjadi data warehouse terpusat, ya. Jadi cloud computing ini untuk SDI sendiri itu memungkinkan, ya, menjadikan cloud computing ini sebagai data warehouse terpusat, sehingga data dari berbagai sumber data itu sendiri, ya, dapat dikumpulkan dan disimpan dalam format standar. Kemudian interface atau antarmuka pemrograman aplikasi dan layanan berbasis web, ya. Dengan cloud computing ini juga menyediakan layanan API, ya, application programming interface, ya, sehingga data dapat dipertukarkan dengan lembaga-lembaga yang lainnya antara sistem yang berbeda, sehingga bisa terintegrasi secara real time. Yang ketiga ada sentralisasi data. Nah, tentu dengan cloud computing ini secara integrasi, maka SDI di instansi pemerintah itu dapat menerapkan kebijakan manajemen data terpusat, ya, untuk menjaga integritas data dan kualitas data itu sendiri. Dan yang keempat, kerjasama atau kolaborasi. Ya, tentunya dengan cloud computing ini
mampu memfasilitasi sumber daya yang memungkinkan banyak pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam dataset yang sama. Yang kelima, keamanan dan privasi ya. Melindungi data dari akses yang tidak sah dan memastikan bahwa manajemen data dilakukan dengan aman. Kemudian yang keenam, manajemen akses. Di mana manajemen akses ini, manajemen akses ke data ini menentukan hak-hak atas data. Misalnya, untuk melihat datanya saja, kemudian siapa yang bisa mengedit, siapa yang bisa mengupdate, dan siapa yang bisa menghapus data itu. Nah, hal ini tentunya mendukung adanya integritas yang baik ya dalam pengelolaan SDI itu sendiri. Nah, teman-teman, yang perlu kita perhatikan lagi bahwasanya di sini di dalam tabel yang saya sebutkan tadi ya, itu adalah merupakan platform terpusat ya, integrasi data SDI yang memanfaatkan cloud computing ya. Nah, platform ini itu mampu menjaga integritas data pada SDI dalam pertukaran informasi antar lembaga pemerintah ya, sehingga efisien dan berjalan dengan baik. Nah, tabel ini juga menjadi bagian sentral dalam paper ini karena merangkum fungsi strategis seperti penyediaan pusat data terpadu, layanan API, dan manajemen akses. Elemen-elemen ini secara teknis menjawab kebutuhan satu data Indonesia dalam hal interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan data itu sendiri. Oke, nah tentunya teman-teman di dalam paper ini juga dibahas adanya tantangan dan resiko ya. Nah, tantangan dan resiko ini yang pertama ya, isu yang dihadapi antara lain keamanan cyber, ketergantungan pada penyedia layanan cloud, dan kesiapan SDM-nya sendiri. Nah, seberapa jauh kita bisa mengamankan data kita melalui data cloud ya, seberapa jauh nanti kita akan menjadi tergantung ya, dan tentunya kesiapan SDM kita apakah mumpuni di waktu yang sekarang ini. Kemudian tantangannya adalah wilayah geografis di Indonesia sendiri yang sangat kompleks ya, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keandalan jaringan dan sistem cloud itu sendiri. Lalu teman-teman, di dalam paper ini juga saya evaluasi bahwasanya ada kelebihan dan kekurangannya atau kelemahan paper ini sendiri. Kelebihan dari paper ini mengangkat topik yang menurut saya sangat relevan ya, yaitu pemanfaatan cloud computing dalam mendukung implementasi satu data Indonesia yang selaras dengan kebutuhan transformasi digital pemerintah. Yang mana saat ini pemerintah sangat fokus dengan data dan sampai hari ini pemerintah juga masih terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga data yang ada di pemerintah pusat itu bisa menjadi data yang sangat berkualitas. Dan kemudian kelebihan yang lainnya ada struktur penulisan sistematis dan terorganisir, sehingga ini mudah untuk dibaca, dipahami alur pemikiran penulisnya sendiri. Dan yang ketiga ada pembahasan umum terhadap cloud computing dan model layanan seperti tadi ada 3 layanan IaaS, PaaS, SaaS yang cukup komprehensif ya. Yang keempat, relevansi konteks Indonesia disorot dengan baik ya, termasuk regulasinya tadi dibahas di paper ini dan kondisi secara geografisnya. Kemudian menggunakan sumber pustaka yang relevan. Nah, kelemahan di paper ini ya, paper hanya membahas konsepnya saja, konsep secara umum dan kurang mendalam dari segi teknis ya, seperti analisa teknisnya, kemudian arsitektur sistemnya seperti apa, kemudian mengimplementasikan cloud secara nyata ya, cloud untuk SDI di pemerintahan secara nyata itu seperti apa, di sini tidak dibahas ya. Yang kedua, tidak terdapat studi kasus yang spesifik ya atau bukti empirisnya dari implementasi cloud untuk SDI itu sendiri. Dan yang ketiga, diagram atau visualisasi tidak memberikan gambaran teknis arsitektur sistem ya, tidak ada arsitektur sistem atau gambaran yang nyata. Kemudian evaluasi terhadap tantangan implementasi masih bersifat umum juga ya, dan belum didukung data kuantitatif. Dan yang kelima, penggunaan bahasa ilmiah sepenuhnya konsisten, beberapa bagian masih bersifat deskriptif. Oke, teman-teman, kesimpulannya bahwasanya
data atau satu data Indonesia ini memang menjadi bagian terpenting di pemerintah Indonesia saat ini. Namun sampai hari ini masih dalam tahap pengembangan dan perlu eh, kita semua untuk bisa berkontribusi membangun satu data Indonesia yang berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.